Kemudian cara kedua itu mereaksikan amonia dengan air, ya. Jadi kita reaksikan NH3 dengan H2O akan dihasilkan NH4OH. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau yang di cara pertama yang basa itu kan semua logam, ya. Logam semua, logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida basa. Nah, baru dapat basa, ya. Nah, untuk NH4, nah kalau kita lihat dari basanya, ini kan NH4OH, ya. Nah, ini dia OH menunjukkan dia itu basa, ya kan. Jadi kalau kita perhatikan dengan bagian atas ini ya, Cu, Fe, ya kan. Jadi seolah-olah NH4OH kalau mengalami ionisasi, dia akan menghasilkan NH4 positif dan OH negatif, ya kan, kalau dia mengalami ionisasi. Nah, jadi seolah-olah ya, kayaknya logam, kan gitu ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan NaOH aja lah misalnya. Jadi kan NaOH mengalami ionisasi, Na positif, OH negatif. Nah, ini juga demikian, NH4OH mengalami ionisasi menjadi NH4 positif tambah OH negatif. Jadi kan itu tadi saya bilang, seolah-olah NH4 positif ini kayaknya logam, ya kan? Nah, padahal sebenarnya dia bukan logam, dia merupakan gugus atau ion, ya, gugus atau ion. Nah, kenapa dia dianggap sama? Karena sifat yang dimiliki oleh NH4OH ini itu mirip dengan basa alkali, ya, sehingga dimasukkanlah NH4 itu ke dalam golongan alkali dengan valensi 1, NH4 positif. Nah, itu dia kan, jadi valensinya 1. Padahal dia gugus, ya, sebenarnya dia gugus, bukan logam. Tapi karena sifat yang ditunjukkan dia mirip dengan basa alkali, maka dia masuk dalam satu golongan dengan si golongan alkali, ya. Jadi kalau yang lain logam, dia gugus. Jadi, nah, berikutnya adalah asam. Nah, kalau tadi basa yang membentuknya 2 cara, kalau si asam ini agak lumayan lebih banyak, ya. Nah, yang pertama untuk pembentukan asam itu adalah dengan mereaksikan oksida asam, ya, oksida bukan logam tadi, ya, dengan air. Nah, kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan asam adalah mereaksikan unsur-unsur dari golongan halogen dengan hidrogen. Nah, itu juga dibentuk asam. Nah, selanjutnya ada yang istimewa yaitu unsur sulfur. Sulfur direaksikan dengan hidrogen, juga terbentuk asam. Nah, dan juga senyawa-senyawa organik yang bersifat asam. Makanya senyawa-senyawa organik sering disebut dengan asam organik. Nah, itu dia. Jadi ada empat cara pembentukan asam, ya, dengan oksida asam, unsur halogen dengan hidrogen, sulfur dengan hidrogen, dan juga senyawa-senyawa organik yang bersifat asam, ya, maka disebut dengan asam organik, ya. Dan untuk asam organik, asam asetat misalnya kan, asam normal, itu kan asam, atau asam oksalat. Nah, itu semuanya asam-asam organik, ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita melihat senyawanya, kita lihat dulu bagaimana penamaan, ya, penamaan untuk asam. Nah, asam itu ada nanti yang mengandung oksigen dan tidak mengandung oksigen, ya. Jadi untuk yang mengandung oksigen dulu, ya, yang paling gampang sebenarnya, dapat yang pertama. Untuk
asam yang tidak mengandung oksigen, ya, itu kita menamakannya, namai aja unsurnya apa, dan diakhiri dengan ida. Jadi asam unsur senyawa bukan logamnya dan diakhiri dengan kata ida. Nah, sementara untuk yang mengandung asamnya ada oksigennya, kita lihat lagi. Ini kalau ini sama dengan penamaan ketika dia oksida, di sini juga ya. Diperhatikan valensinya. Apakah valensinya satu macam atau dua macam atau bahkan lebih dari dua macam. Nah, kalau valensi satu macam, ya, jadi kata asam, selanjutnya sebutkan nama unsur bukan logamnya dan diakhiri dengan at. Dan diakhiri dengan at. Itu dia, ya. Nah, untuk yang valensinya dua macam, ya, berarti ada yang valensi yang tinggi, ada yang valensi yang rendah. Nah, untuk yang valensinya tinggi, setelah asam ya, sebutkan nama unsur bukan logamnya dan diakhiri dengan at. Dan kata at ya. Sementara untuk yang rendah, dia diakhiri dengan it. Nah, apabila valensinya lebih dari dua macam, nah ini kita lihat valensi yang lebih tinggi dari normal, jadi berhasil ini dari yang tinggi tadi ya, valensi tinggi, nah lebih tinggi lagi dari normal, kita tambahi kata per, terus nama unsur bukan logamnya dan diakhiri dengan at. Nah, itu dia ya. Nah, untuk valensi yang lebih rendah dari normal, kita tambahi kata hipo. Kalau di atas per, di bawah hipo. Nah, itu ya. Nah, semuanya sama, hipo, terus nama unsur bukan logam dan diakhiri dengan it. Yang rendah tadi kan it. Oke. Nah, selanjutnya ada yang istimewa juga ya untuk asam. Nah, jika tadi kan ada asam yang ada oksigennya. Nah, oksigen ini, unsur oksigen yang ada pada asam itu dapat digantikan dengan sulfur, ya, dapat digantikan dengan sulfur karena ada satu golongan ya bisa. Nanti namanya ditambahi awalan asam tio. Jadi kalau udah ada kata asam tio, nah berarti di asam itu bahwa ada satu oksigen telah diganti dengan unsur sulfur. Nah, itu dia. Kalau ada kata tio ya, nah itulah menandakan bahwa di asam itu ada satu oksigennya telah diganti dengan sulfur. Oke, nah inilah ketentuan penamaan untuk asam ya. Kita lihat asamnya sekarang. Nah, ketentuan yang pertama, ini ketentuan pertama tadi yang tanpa oksigen ya. Jadi kita lihat yang di kotak kedua ini ya. Kotak kedua ini yang tidak ada oksigennya ya. HF, HCl, HBr, HI, H2S ya. HI ya, sampai HI dulu. H2S dan itu yang ketiga tadi ya. Tapi ini tetap ya. Di sini tidak ada oksigen ya. HF, HCl, HBr, HI, H2S ini tidak ada oksigennya. Nah, penamaannya bagaimana? Nah, setelah kata asam ya, tinggal lihat siapa unsurnya. Klor, jadinya klorida. Cl, klor, jadinya klorida. Br, brom, jadinya bromida. I, iod, jadinya iodida ya. Kemudian S, sulfur. Jadi sulfur ini khusus ya. Nah, jadi sulfida. Nah, ini semuanya diakhiri dengan kata ida. Untuk kata asam yang tidak mempunyai oksigen. Nah, ini dia. Jadi tinggal dari nama unsur itu kemudian ditambahilah akhiran ida. Oke, nah itu dia. Nah, berikutnya kita lihat yang mengandung oksigen ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kebetulan yang di sini saya masukkan dua macam ya, rata-rata dua macam valensi. Contoh ya,
contoh senyawa yang mempunyai asam yang mempunyai satu valensi, satu macam valensi ya, asam karbonat misalnya ya, H2CO3. H2CO3 itu cuma satu macam, karbonat satu macam ya, jadi namanya asam karbon ya, C karbonat. H2CO3. Nah, itu dia ya. Nah, jadi asam karbonat. Nah, ini kita lihat ya, yang mempunyai valensi dua macam ya. Nah, kita lihat di sini N2O3 direaksikan dengan air, tadi terbentuk HNO3 tadi kan. Nah, HNO3 kemudian N2O5 direaksikan dengan air membentuk HNO3. Nah, di sini ada dua ya, dua macam valensinya kan, ada dua macam di sini ya. Nah, yang valensinya tinggi ya, satu tinggi satu rendah ya. Yang valensinya tinggi itu akhirannya -an, yang valensinya rendah akhirannya -it ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, HNO2, HNO3, di HNO2 valensi N itu adalah 3 ya. Nah, ini HNO2, HNO3, di sini valensi N itu 3. Sementara di HNO3 valensi N-nya itu 5. Berarti yang di bawah, yang HNO3 itu tinggi ya, valensinya tinggi, maka namanya asamnya nitrat. Kemudian kalau di HNO2 itu valensinya lebih rendah, namanya asam nitrit. Nah, itu dia. Nah, berikutnya, nah ini dia, P2O3, jadinya H3PO4 ya. Kemudian P2O5 bereaksi dengan air membentuk H3PO4. Nah, ini kita hitung lagi. Ternyata di H3PO3 itu valensinya positif 3, sementara di H3PO4 ini valensinya positif 5 ya. Jadi karena ini yang tinggi, H3PO4 yang tinggi, jadi namanya asam fosfat. H3PO3 lebih rendah valensi P-nya, makanya namanya asam fosfit. Nah, berikutnya ya, SO2 direaksikan dengan air ya, bentuk H2SO4, H2SO3. Kemudian SO3 direaksikan dengan air H2SO4. Nah, kita lihat lagi. Ternyata di H2SO3 valensi S-nya itu 4 positif 4. Di H2SO4 valensi S-nya itu positif 6. Ya. Berarti yang di H2SO4 itu yang tingginya ya, valensi yang tinggi. Jadi namanya diakhiri -an. Jadi H2SO3 itu asam sulfit, H2SO4 itu asam sulfat ya. Nah, kemudian berikutnya tadi kalau itu dan barusan kita baca, kita kasih nama itu yang punya valensinya dua macam ya. Nah, kita lihat ternyata Cl ya. Nah, ini dia. Cl di sini ketika dia membentuk senyawa itu bisa dia mempunyai valensinya bermacam-macam Cl-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika dia bisa membentuk senyawa yang namanya HClO, kemudian HClO2, HClO3, HClO4. Nah, yang di tengah ini itulah yang dianggap valensi normal. Valensi normal yang di atas dan di bawah ya kan, yang tinggi yang rendah. Nah, itu dia. Nah, kalau dia di bawah normal, nah jadi kalau yang normal itu valensinya
positif 3, dan positif 5. Inilah kok yang rendah tadi pakai akhiran it ya kan, jadi namanya asam klorid. Yang valensi 5 dia yang tinggi asam klorat. Nah, di bawah dari valensi 3 ada valensi satunya ya, namanya asam hipoklorit ya. Nah, jadi dia menunjukkan lebih rendah dari klorid ya, makanya hipoklorit. Kalau lebih tinggi namanya asam perklorat. Kalau tadi rendah hipo, di atas perklorat. Nah, itu dia ya. Jadi valensinya di sini yang hipo tadi valensinya 1, lebih rendah dari 3 kan. Kalau dia di HClO4 lebih valensinya 7, lebih tinggi dari 5. Nah, makanya namanya perklorat. Nah, itu dia. Nah, itu udah yang macam-macam ya valensinya ya, ada valensi yang lebih dari 2 macam. Nah, kemudian penamaan ya, untuk asam ini kan ada tadi katanya, kalau dia namanya ada O-nya bisa diganti dengan unsur S ya. Nah, diberi tadi awalan tio ya kan. Nah, kita lihat di sini. Contohnya di sini. Nah, ini dia. H2SO4. O di sini ya, ini H2SO4 berarti asam sulfat ya. Itu bisa diganti 1 menjadi S, sehingga S-nya nambah. Jadi sekarang O-nya berkurang, S-nya nambah. H2S2O3. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi itu namanya asam tiosulfat. Jadi jangan tukar. Jadi karena O3 di sini, kalau di atas tadi kan SO3 berarti sulfit. Ah, ini enggak. Namanya tetap, sulfatnya tetap dipakai, jangan diganti jadi sulfit. Ya, namanya tetap sulfat. Jadi namanya asam tiosulfat. Jadi di sulfat ini berarti ada 1 oksigen telah diganti menjadi sulfur. Oke. Nah, kemudian ada juga senyawa asam ditiosulfat ya. Berarti ditio berarti ada 2 oksigennya yang diganti dengan sulfur. Nah, itu deh ya. Jadi, sampai sini aja asamnya, nggak ada tritio ya. Nah, yang ada senyawanya ditiosulfat. Dia bisa diganti ya, tapi jangan ditukar. Sulfatnya tetap dipakai dari dasarnya, karena di asalnya kan dari asam sulfat ya. Asam sulfat, kemudian asam tiosulfat, 1 oksigennya diganti dengan sulfur, kemudian kalau 2 diganti jadi ditiosulfat. Nah, di unsur metaloid ya, nah itu tadi saya bilang kan, kalau di unsur metaloid ini dia punya sifat logam dan bukan logam, jadi dia bisa bikin nanti kalau di oksidanya dia bisa bereaksi membentuk asam ataupun basa ya, dia bisa menghasilkan asam ataupun basa. Contohnya B2O3. Nah, kita lihat. Sorry. Ini dia. Oksidanya B2O3. Direaksikan dengan air. Nah, ini kan B2O3 kalau kita lihat tadi dia kan merupakan metaloid. Dia bisa membentuk basa ya, boron hidroksida, ataupun bisa membentuk asam borat. Nah, itu ya, jadi bisa membentuk basa dan bisa membentuk asam. Nah, basa bisa, asam bisa. Nah, demikian juga dengan AS2O3. Nah, ini dia bisa membentuk ya, ketika bereaksi dengan air dia bisa membentuk ASOH 3 kali ya. Nah, di sini dia berarti dia bersifat basa, bisa juga membentuk H3ASO3 ya. Di sini dia membentuk asam ya. Jadi bisa basa, bisa asam. Itulah keistimewaan unsur-unsur metaloid. Jadi, nah, bisa juga contoh yang lain yaitu aluminium ya. Aluminium pun demikian juga ya. Dia bisa membentuk AlOH 3
3 kali atau HAlO3. Jadi dia bisa membentuk aluminium hidroksida, dia juga bisa membentuk asam aluminat. Nah, itu dia. Jadi bisa dua macam ya. Bisa untuk unsur metaloid, itu adalah keistimewaan unsur metaloid karena dia punya sifat dua-dua, asam, logam dan bukan logam. Ya, jadi dia ketika dia bersifat bukan logam, dia bentuk asam, ketika dia logam, dia bentuk basa. Nah, itu dia. Itulah unsur metaloid tadi, ya. Nah, di asam basa itu bisa mengalami ionisasi, ya, ionisasi. Jadi ionisasi merupakan peristiwa peruraian molekul-molekul di dalam larutan menjadi ion-ion atau partikel bermuatan listrik. Ya, jadi NaOH terurai NaOH, ya, H2SO4, HSO4, kan gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan ionisasi, peristiwa peruraian molekul-molekul di dalam larutan menjadi ion-ion atau partikel yang bermuatan listrik, bermuatan positif, bermuatan negatif. Nah, itu dia. Nah, valensi, dengan adanya ionisasi ini, kita bisa mengetahui valensi dari suatu asam ataupun suatu basa. Ya, jadi kalau valensi suatu asam itu bisa kita ketahui dengan melihat jumlah ion H positif yang terdapat pada asam tersebut yang dapat dilepas ketika mengalami ionisasi. Jadi kalau asam mengalami ionisasi, jadi hanya lepas, ya, ion hanya H positifnya lepas. Nah, kita bisa lihat asam itu valensi berapa dengan melihat jumlah ion H positif yang dilepas tadi. Nah, demikian juga dengan basanya, kita bisa menentukan basa ini valensi berapa. Nah, ya, dengan melihat jumlah ion OH negatif, ya, OH negatif yang terdapat di basa ketika dia mengalami ionisasi. Jadi kalau basanya mengalami ionisasi, OH-nya dilepas, ada berapa OH yang dilepas? Nah, banyaknya OH yang dilepas, jumlah OH yang dilepas itu mencerminkan valensi dari basa tersebut. Gitu ya. Nah, asam maupun basa yang mempunyai valensi 2, maka dia akan dapat mengalami 2 tingkat ionisasi. Demikian juga kalau di asam basa valensi 3, dia akan dapat mengalami ionisasi sebanyak 3 tingkat. Jadi kalau dia punya valensi 2, baik asam ataupun basa, ya. Berarti kalau misalnya basa asam lah, asam valensi 2 berarti OH-nya hanya H positifnya ada 2, ya. Berarti dia ketika mengalami ionisasi itu nggak langsung putus, dilepas dua-dua H-nya, ya. Misalnya basanya valensinya 2, H-nya itu tidak langsung dilepas, sekali lepas dua-dua, tidak, tapi dia bertahap satu persatu. Jadi kalau ada H-nya 2, maka dia akan mengalami ionisasi sebanyak 2 tingkat. Kalau asamnya valensi 3, maka dia akan mengalami ionisasi 3 tingkat. Satu per satu hanya dilepas, ya. Oke, kita lihat penamaan dari ketika dia mengalami ionisasi, ya. Nah, yang pertama basa, ya. Basa kalau dia mengalami ionisasi, maka dia akan melepaskan OH-nya, jadi logamnya jadi bermuatan positif, ya. Logamnya positif maka disebut dengan kation logam. Kation logam dan OH negatif, ya. Kalau dia basa. Anionnya, OH-nya disebut anion hidroksi, ya. Nah, kita ambil yang paling gampang dulu, yang valensinya satu.
valensinya satu macam dan satu ya. NaOH. NaOH ketika dia mengalami ionisasi, maka OH-nya akan dilepas karena OH-nya di sini yang terikat cuma satu, ya. Yang terikat cuma satu, OH-nya dilepas. Jadi Na positif tambah OH negatif, ya. Na positif tambah OH negatif. Nah, Na inilah yang disebut dengan ion natrium. Ini namanya anion hidroksi. Anion hidroksi, ya kan? Karena OH-nya satu, maka NaOH itu akan mengalami satu tingkat ionisasi. Tetapi untuk kalsium hidroksida, ya, CaOH 2 kali, di sini OH-nya ada 2. OH-nya ada 2, maka OH-nya tidak langsung dilepas ketika mengalami ionisasi. OH-nya langsung lepas dua-dua, tidak, tapi satu per satu. Ya, satu per satu. Jadi yang pertama lepas satu dulu, maka sekarang Ca-nya itu menjadi CaOH positif 1 dan OH negatif 1, karena ini baru satu yang dilepas, ya. Nah, itu dia. Nah, CaOH positif 1 ini itu punya namanya ion kalsium hidroksi. Ya, kalau CaOH 2 kali, ini mesti lengkap, ya. CaOH belum mengalami ionisasi, namanya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Ketika OH-nya dilepas satu, ya, dilepas satu, namanya menjadi ion kalsium hidroksi, bukan hidroksida. Ya, karena dia dalam bentuk ion yang bermuatan, ya kan? Ion kalsium hidroksi, ya, atau bisa juga disebut dengan kalsium basa, ya, kalsium basa, karena di Ca-nya masih ada OH, ya, makanya disebut kalsium basa. Nah, selanjutnya CaOH positif 1 ini itu bisa melepaskan OH-nya lagi. Nah, barulah dihasilkan Ca2 positif, inilah yang disebut dengan ion kalsium, dan 2 anion hidroksi. Oke. Nah, itu yang 2, jadi dia valensi 2, dia mengalami 2 tingkat ionisasi, ya. Ini dia 1, 2. Nah, untuk yang valensi 3, ya, basa yang bervalensi 3, maka dia akan nanti mengalami 3 tingkat ionisasi. Jadi OH-nya dilepas 1 per 1. Oke. Nah, kita lihat di sini. AlOH 3 kali. OH-nya dilepas 1, maka dibentuklah AlOH 2 positif 1. Ini artinya positif 1, OH-nya 1 dilepas, ya. Ini dia, OH-nya dilepas. Namanya ion aluminium dihidroksi. Ada 2 sini kan? Dihidroksi. Aluminium dihidroksi. Jadi kalau misalnya ada nama ion aluminium dihidroksi, kalian sudah harus bisa membayangkan bahwa aluminium Al, kemudian dihidroksi, berarti OH-nya ada 2. OH-nya ada 2. Kemudian ada kata ion di depannya, berarti ada positif. Nah, ya. Kemudian bisa juga nama lainnya, ada namanya, kalau tadi berdasarkan OH yang melekat, berapa yang lengket? 2, maka namanya dihidroksi, ya. Nah, tapi kalau kita menamakan ion ini berdasarkan jumlah OH yang dilepas, namanya jadi aluminium basa primer. Karena masih 1 kan yang dilepaskan, makanya namanya aluminium basa primer. Oke, itu dia. Jadi nama dari AlOH 2 positif itu bisa ion aluminium dihidroksi atau ion aluminium basa primer. Oke. Nah, itu dia. Kalau 1 OH
OH-nya yang dilepas. Kemudian dari yang AlOH2 ini ya, itu bisa dilepas lagi satu OH-nya lagi. Ya, maka dibentuklah ion aluminium hidroksi. Ion aluminium hidroksi. Jadi OH-nya tinggal satu ya. Kalau tadi dihidroksi ada dua OH-nya. Di sini tinggal satu, ion aluminium hidroksi. Nah, untuk penamaannya, jadi aluminium, nama lainnya ya, ini berdasarkan yang dilepas, aluminium basa sekunder, karena sudah dua OH yang dilepas. Nah, setelah itu, AlOH2 positif ini bisalah melepaskan OH yang terakhir, dibentuklah ion aluminium dan OH negatif, ion anion hidroksinya sebanyak 3 ya. Jadi ini dia, makanya kalau dia basanya punya valensi 3, dia akan melepaskan OH-nya secara bertahap menjadi ada 3 tingkatan. Nah, itulah untuk basah ya. Jadi ingat, kalau penamaan nanti ini berkaitan dengan garam yang dibentuk, makanya kalian harus tahu ya, harus ingat. Jadi kalau misalnya di ion itu masih ada OH-nya, masih ada OH yang melekat, kalian bisa menambahkan kata hidroksi ya, atau boleh juga pakai kata basa ya. Jadi kalau misalnya aluminium tadi kan masih ada OH-nya, udah aluminium hidroksi. Berapa OH-nya? 1 kah, 2 kah yang melekat? Maka kalian lihat. Kalau dia 1 ya udah cukup hidroksi saja. Tapi kalau ada 2, kalian sebutkan dihidroksi. Kalau ada OH-nya yang melekat 2 ya. Tapi bisa juga penamaan berdasarkan jumlah OH yang dilepas. Kalau jumlah OH berdasarkan OH yang dilepas, maka kita memerlukan kata basa. Kalau 1 yang dilepas, basa primer. Kalau 2 yang dilepas, basa sekunder. Nah, itu perlu diingat ya. Jadi ingat ya, nanti waktu kita penamaan di garam, kita harus tahunya dari sini ya. Nah, berikutnya asam. Nah, sama seperti dengan basa tadi ya. Nah, tapi yang patokan kalau basa tadi OH, di asam yang jadi patokan adalah H positifnya ya. Nah, jadi asam itu akan mengalami ionisasi, maka dia terurai menjadi H positif tambah anion sisa 1 ya. Oke, kita lihat yang pertama yang valensinya cuma 1 ya, cuma valensinya 1, HCl. Nah, kita lihat HCl, klorida, dia akan dilepas hanya ya, terurai mengalami ionisasi H positif Cl negatif, langsung terbentuk ion klorida ya, ion klorida. Tetapi untuk H2SO4 di sini kalau kita lihat hanya ya jumlah H positifnya itu bakal ada 2 ya, H2 ya. Nah, ini nggak bisa langsung dilepas dua-dua, jadi bertahap. Dilepas dulu 1 H positifnya, maka akan dibentuklah HSO4 negatif ya. HSO tadi H2 kan, lepas 1 H-nya jadi HSO4 negatif. Nah, namanya di sini kita nggak bisa bilang 1 ion ya, tapi gugus karena ada 1, 2, 3 ya unsurnya di situ melekat. Gugus hidrosulfat, atau nama lainnya bisa juga disebut dengan sulfat asam ya, itu dia. Nah, kemudian HSO4 ini bisa melepaskan 1 H-nya lagi. Nah, barulah dibentuk H2H positif tambah SO4 2 negatif ya. Jadi namanya gugus sulfat. Jadi
udah nggak ada lagi hanya. Jadi kalau masih ada hanya, itu dinamakan, sebutkan hidro. Kalau H, kalau dia OH tadi hidroksi, kalau dia H, hidro. Hidro, jangan hidrogen. Beberapa kali senyawa yang kalau kasih nama nanti ya, jadi hidrogen, kalian bilang. Ya, ini enggak, tapi hidro. Hidro sulfat. Ya, kalau ada hanya. Atau namanya sulfat asam. Nah, kemudian itu yang dua valensinya, dua tingkat. Nah, berikutnya kalau yang tiga valensinya, contohnya H3PO4. Ya, H3PO4, kita lihat di sini. H-nya dilepas satu, ya. Nah, maka di sini tinggal dua ya, H2PO4 negatif. Nah, kita namakan gugus dihidrofosfat. Dua, hanya makanya dihidrofosfat. Boleh namanya berdasarkan H yang dilepas, namanya fosfat asam primer. Fosfat asam primer. Jadi jumlah H-nya dilepas satu ya, primer berarti satu, ya kan? Nah, kemudian dari H2PO4 negatif itu dilepas lagi hanya satu. Karena yang dilepas sudah dua. 2H positif tambah HPO4 2 negatif, ya. Nah, siapa namanya? Kita lihat, hanya satu. Makanya namanya hidrofosfat. Ya, kalau tadi 2 dihidro, sekarang 1 hidrofosfat. Nama lainnya berdasarkan hal yang dilepas jadi fosfat asam sekunder. Fosfat asam sekunder. Nah, si HPO4 2 negatif itu bisa melepaskan H-nya, itu yang terakhir ya, terakhir kali dilepaskan semua H-nya, jadi 3H positif tambah PO4 3 negatif. Ya, inilah disebut dengan gugus fosfat. Jadi, kalau dia valensinya 3, maka tingkat ionisasinya juga ada 3. Kalau valensinya 2, baik asam ataupun basa ya, baik asam maupun basa, itu kalau dia valensi 3 kali ionisasinya. Kalau dia valensi 2 kalilah mengalami ionisasi. Jadi nggak bisa langsung dilepas ya, walaupun kita suka ya bilang H3PO4 akan terurai menjadi 3H positif tambah PO4 3 negatif. Itu benar secara teorinya lah kita tulis ya, tapi kalau secara reaksi dia bertahap ya, dia bertahap menghilangkan hanya dilepas atau hanya dilepas ya. Nah, kalau pernah nggak dengar kalau misalnya ada senyawa, misalnya saya bikin yang nama senyawanya mana yang cocok ya, natrium bikarbonat atau dikarbonat. Coba pernah nggak dengar? Ada nggak pernah dengar? Di sehari-hari ini ya, sering dengar kan? Natrium bikarbonat, Bu. Natrium bikarbonat. Iya, Bu. Bikarbonat ya, bukan dikarbonat. Iya, Bu, pakai bi. Nah, kenapa kira-kira pakai bi nggak pakai di? Kan di sini kalau ini kan ada, kalau di sini ada dihidrofosfat. Kenapa kalau di natrium tadi pakai bikarbonat, nggak dikarbonat? Kenapa dia pakai? Kalau kan sering ya pakai apa? Pakai natrium bikarbonat gitu ya. Kenapa dia pakai bikarbonat bukan dikarbonat? Ayo, ada yang tahu? Kenapa dia pakai bikarbonat bukan dikarbonat? Apa arti? Atau artinya sama nggak bi dengan di? Oh, beda, Bu. Apa bedanya? Kalau bi itu, Bu, kalau bi itu, Bu, dia setengah atau separuh, Bu. Jadi kalau di itu 2, Bu. Jadi kalau misalnya saya tadi kan bikarbonat ya,
bikarbonat. Biasanya itu dari asamnya ya, senyawanya kan natrium bikarbonat misalnya kan. Kalau asamnya berarti asam karbonat ya kan. Jadi kalau dibilang ion bikarbonat itu rumus molekulnya gimana? Kalau senyawanya Na2 dari asam karbonatnya ya, H2CO3. H2CO3. Jadi yang disebut dengan ion bikarbonat rumus molekulnya gimana? Asam karbonatnya H2CO3. H2CO3. Kalau dibilang ion bikarbonat, rumus molekulnya yang mana? Jadi udah tahu setengah gitu. Jadi mana rumus molekulnya mana itu? Asamnya H2CO3. HCO3 ya Bu? Serius, yang betul lah bilangnya. Jangan tanggung, nggak boleh tanggung. Masih ada kurangnya itu. HCO3 negatif, Bu? HCO3 Negatif. Negatif. Oke, siapa tadi yang jawab? Saya nggak tahu nih. Imam Kokoh, Bu. Siapa namanya? Imam Kokoh Ismail. Nanti terakhir kasih tahu namanya ya. Orang nggak agak susah nih ngeliatnya ya. Baik, Bu. Jadi benar ya. Kalau kita pakai tadi kan ion bikarbonat ya. Ion bikarbonat itu berasal dari asam karbonat H2CO3. H2CO3. Jadi ketika kita menyebutkan dia hilang satu H-nya ya. Hilang satu H-nya, jadi namanya jadi ion bikarbonat. Jadi HCO3 negatif. H-nya lepas satu, HCO3 negatif ya. Nah, jadi kalau sebelum lebih lanjut lah saya tanya. Jadi nama lain dari ion bikarbonat apa? Gugus bikarbonat. Nama lainnya? Coba, siapa yang tadi jawab lagi? Coba jawab lagi. Hidrokarbonat, Bu. Hidrokarbonat. Oke, nama lainnya lagi? Masih ada nama lainnya? Satu lagi namanya. Karbonat asam, Bu. Karbonat asam. Jadi kalau di H2SO4 saya bisa nggak bikin namanya pakai kayak bikarbonat tadi, bisa nggak? Di H2SO4. Di H2SO4 saya bisa nggak pakai kata bi untuk penamaannya? Bisa nggak? Jawab coba. Kalau kamu ngerti tadi kan kamu bisa jawab ini di sini. Tadi kan kamu bilang asam karbonat setengah. Jadi kalau di sini saya pakai H2SO4, bisa nggak saya pakai kata bi? Pakai bisulfat, Bu. Bisulfat. Ya. Jadi tapi bisa nggak H3PO4 saya pakai kata bi? Enggak, Bu. Nggak bisa ya. Jadi hanya bisa dari bahan awalnya. Ya, jangan dilihat H2PO4 kan H2PO4 negatif setengahnya di bawahnya, nggak bisa ya. Dia hanya bisa dari asalnya H2SO4. Di sini ya kita ambil contoh H2SO4. Nah, dia bisa lepas satu H-nya. B itu artinya separuh, benar tadi. B itu artinya separuh. Bukan dua. Jadi ingat ya, B beda dengan D. D dua, tapi B itu separuh. Makanya di sini bisa H2SO4, bisa. H2SO4 ketika lepas satu H-nya membentuk gugus HSO4 negatif. HSO4 negatif ini hanya kan tinggal separuh dari yang awal kan. Tadinya 2 tinggal 1. Nah, itulah bisa dipakai. Jadi di sini bisa disebut bisulfat. Jadi ada 3 namanya ya. Gugus hidrosulfat, sulfat asam, atau bisulfat. Sama dengan HCO3 tadi ya, H2CO3. Lepas H-nya, maka namanya bisa menjadi bikarbonat.
hidrokarbonat, karbonat asam. Oke, nah itu dia ya. Jadi ingat, kalau bi itu artinya separoh, setengah, tapi kalau di dua, ya kayak ini ya, kayak seperti H2PO4, H2 dihidro, ya kan? Bukan bihidro, enggak, tapi dihidro. Nah, dihidro dua. Jadi ingat, kalau di asam, kalau asam mengalami ionisasi, yang lengket nanti kan hanya ya, bisa lengket di sini. Hanya melekat, ya. Itu ada kata hidro, tapi jangan hidrogen, hidro. Jangan nanti diklaim bikin hidrogen sulfat, enggak, salah, hidro. Tapi kalau di yang melekat itu OH, nah ini yang OH, namanya hidroksi. Ya, ada kata hidro ini, CaOH, hidroksi. Kalau asam, dia H, ada kata hidro. Tapi kalau dia basah, hidroksida jadi hidroksi. Pakai si, hidroksi. Ya, jangan lupa ya penamaannya. Oke, kuliah kita selesai. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau di asam masih ada H yang melekat, nanti namanya tambahi kata hidro, itu kuncinya. Ya, kata hidro. Ya, hidrosulfat, HSO4. Ya, H, ya kan, ada kata hidro. Nanti ada latihannya sih sebenarnya. Kemudian kalau dia basah ada OH yang melekat, ya kan? Ada OH yang melekat, ada kata hidroksi. Jangan hidroksida, tapi hidroksi. Nah, berapa jumlahnya? Kalau hanya satu ya udah hidro aja. Kalau ada dua dihidro. Ya, tapi kalau OH-nya satu hidroksi, tapi kalau OH-nya dua dihidroksi. Nah, itu aja kuncinya penting. Kenapa kalian harus tahu? Karena siap ini kan tadi kan senyawa itu ada oksida, asam, basa. Terakhir nanti garam ya kan? Nah, ketika pengenamaan garam itu dari garam itu kan dari hasil ionisasi basa dan Asam. Asam ya, asam basa gabung ya kan? Nah, itu kalian harus tahu nanti ada garam asam, garam basa. Nah, dasarnya di sini harus tahu. Begitu nanti kalau udah tahu di sini, ketika ngasih nama di penggaraman itu gampang. Oh, ini mesti ada H-nya, berarti nanti garamnya ada kata hidronya. Oh, ada OH-nya, berarti ada OH hidroksi. Nggak pakai da ya? Oke. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oh iya, tadi yang namanya orangnya saya yang jawab tadi. Teddy. Mana orangnya? Tadi kan ada yang jawab. Mana orangnya? Ya nggak ngaku.